tujuannya adalah penasaran dengan program Jabar Jiro Nganggur ya. Jadi nggak tahu saya kejedot apa gitu kan. Zero, kayaknya asik nih kalau zeronya diganti aja. Orang Sunda kan ngomong tidak mudah gitu ya. Eh, Fitnah, fitnah, pantah gitu kan. Termasuk ngomong Z juga jadinya J gitu ya. Sudahlah, kita bikin aja. Dan ternyata, Masya Allah ya, responnya luar biasa. Maka malam hari ini juga saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami menjawabnya mungkin ada yang sudah dari bahkan tadi malam ya, dini hari sudah bertanya dan saking banyaknya saya juga kewalahan ya. Dan dibantu Pak Arya, dibantu ada Bu Heni, ada Bu Dery bantu ya untuk menjawab. Kalau nggak mungkin karena bayangkan satu kali 24 jam posting satu konten ya, berarti saya posting satu kali 24 jam, saya coba lihat yang menonton atau kita kenal kalau di istilah di TikTok adalah views ya. Viewsnya adalah sebentar 335.000, bayangkan 335.000, ada 6.000 komentar gitu ya, ada 6.000 komentar. Jadi Masya Allah ya, saya semalam tidur jam 2, bangun jam 3, ngejawabin lagi, tetap tidak terjawab. Jadi dari hati yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau yang masuk ke WhatsApp saya slow respon, sampai saya juga harus minta bantuan nih ya ke putri sulung saya, tolong dibantu lagi ujian di putri sulung saya lagi ambil S2 MBA di ITB. Saya bilang udahlah nanti ujiannya tolong dulu nih sebentar gitu ya, karena ayahnya udah nggak sanggup balas begitu banyak WhatsApp yang masuk. Dan ya itu tadi ya, jadi pertama tentu saya mau menyampaikan permohonan maaf karena tidak langsung terjawab ya. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ini membuktikan bahwa data di BPS itu benar adanya ya, bahwa jumlah yang saat ini tidak bekerja dan membutuhkan pekerjaan di Jawa Barat adalah 1,81 juta. Bahkan saya yakin lebih besar dari itu. Karena kalaulah informasi atau video saya ditonton oleh seluruh masyarakat Jawa Barat yang memiliki TikTok, pasti sama responnya lebih lebih dahsyat lagi ya. Artinya memang kondisinya saat ini seperti itu. Banyak yang saat ini belum terserap di dunia kerja. Data di BPS menunjukkan dari 1,81 juta, ini angka terakhir ya, 1,81 juta, dan yang kontributor terbesar adalah yang usianya di bawah 24 tahun. Jadi kalau di usia yang masuk menurut BPS itu 15 sampai 24 tahun, itulah yang kemudian banyak menganggur saat ini. Saya sih sebetulnya sangat ingin ya bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi yang notabene sebetulnya ya sama-sama alumni alumni saya juga gitu ya. Karena dan ini juga harusnya kerjasama antara kementerian untuk menyelesaikan. Kalaulah memang yang kontributor terbesar adalah Gen Z yang menganggur, bahkan kalau di nasional ada data 10 Gen Z nganggur. Gen Z ini kan bisa jadi sebagian besar mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya di usia yang harusnya masih bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari SMA atau SMK harusnya bisa ke perguruan tinggi. Tapi dengan biaya kuliah yang saat ini begitu tinggi, maka banyak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Akibatnya apa? Ya, kalau sudah selesai SMA, SMK, kan tuntutannya bekerja. Tetapi ternyata lapangan pekerjaan saat ini tidak tersedia sesuai dengan jumlah yang ada. Dan ini bisa kita lihat beberapa waktu lalu ya, kejadian di Bekasi. Saya sebetulnya sudah senyum saja tuh. Begitu lihat, ini ada bursa kerja. Saya langsung prediksi, ini pasti yang daftar membludak. Ya, dan ini adalah, mohon maaf ya, saya pakai istilah yang agak kasar gitu ya, malam hari ini. Ini kegoblokan yang hakiki gitu ya. Kenapa? Ya karena
janganlah anak orang dikerjain gitu ya. Kalau memang tersedia hanya 2.500 lapangan pekerjaan, nggak usah diantriin dengan ya bursa lapangan kerja. Karena kenyataannya yang terserap ya paling sedikit. Dan itu terbukti. Nggak semua masyarakat Jabar loh yang tahu ada bursa kerja itu. Ini sebagian saja yang tahu, dan itu pun sudah membludak luar biasa. Dari lowongan yang tersedia 2.500 itu pun tanda tanya, ada yang mempertanyakan benar nggak, jangan-jangan yang membuka booth dan lain sebagainya perusahaannya juga nggak benar juga gitu bahwa betul-betul membuka lapangan pekerjaan. Wallahu alam. Yang berikutnya ternyata yang datang sampai 25.000. Dan langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sebetulnya jauh hari. Karena beliau saya yakin tahu datanya. Yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan itu ya 1,81 juta. Dan saya yakin lebih besar dari itu. Ya, lebih besar dari itu. Jadi apa yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem di mana ya sudah, yang butuh pekerjaan nggak usah ngantri-ngantri kayak gitu, nggak usah melamar, tetapi masuk aja datanya dalam sistem, dan nanti perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dia cari dalam sistem, kan begitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu menyelesaikan persoalan ketenaga kerjaan? Boleh dijawab sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan dipahami ya apa yang saya maksud. Apakah itu menyelesaikan? Menyelesaikan atau tidak? Boleh dijawab Bapak Ibu. A atau B? Kalau A berarti menyelesaikan, B tidak. Apakah dengan membuat sistem tersebut ya itu semua tenaga kerjanya terserap, atau hanya tidak terlihat gitu ya? Hanya supaya tidak terlihat ada pengangguran karena nggak ada yang antri yang melamar kerja. Tetapi sesungguhnya lapangan pekerjaan itu tidak tersedia. Ini yang harusnya menjadi concern. Karena kenapa saya sangat ingin ketemu, ada dua ya, yang dari alumni ITB, dan itu usianya seusia saya dan angkatannya juga sama. Eh, Prof. Yasirli, Menteri Tenaga Kerja, itu satu angkatan dengan saya di ITB. Sebetulnya sederhana. Untuk mereka yang usianya katakanlah masih bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, kenapa enggak? Udah gratis kan. Kita punya yang namanya UT, Universitas Terbuka, yang sudah proven, Bapak. Sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, UT itu sudah proven. Oh, zaman belum daring aja dia udah daring gitu kan. Jadi secara secara pembiayaan dan lain sebagainya sebetulnya sangat minim, sehingga pemerintah bisa buka saja itu. Suruhlah semua yang nganggur itu yang memang usianya usia belajar gitu ya, untuk belajar. Maka selesai kan. Yang itu kan nggak nganggur lagi, tapi dalam dalam proses pembelajaran. Nah, di situ nanti sebetulnya kita bisa, selain keilmuan yang kemudian mereka mau belajar di perguruan ya di universitas terbuka tersebut, bekali dengan kekinian, keilmuan kekinian ya. Jadi misalnya yang sebentar lagi diinisiasi oleh Sekolah Bisnis Indonesia, yaitu Diklat Konten Kreator dan Afiliator. Kalau ini dimasukkan, saya yakin jadinya produktif. Itu nggak, untuk sementara salah satunya selesai. Yang kedua, baru yang tidak bisa kuliah gitu ya. Yang ini kan harus dicarikan lapangan pekerjaan. Kalaulah negara banyak uang, itu sederhana sebetulnya ya. Jadikan saja sebagian sebagai, ya dibeliin aja domba masing-masing 50-100 domba, pelihara, sehingga satu orang bisa dapat 5 juta sebulan dapat lah ya. Kalau melihara 100 domba itu bisa dapat 5 juta rupiah. Atau siapkan sekian hektar lahan pertanian, satu orang mengelola lahan pertanian yang kalau memang dia suka di situ ya. Jadi cuma kan persoalannya adalah negara nggak punya uang. Kalau saya sapa halo, jawab hai. Halo. Saya berharap penjelasan saya Bapak Ibu Hai, semua untuk membuat, oke saya ulangi lagi, kalau saya sapa halo silakan ketik di kolom komentar hai ya. Apa yang saya jelaskan ini untuk membuka wawasan kita supaya kita tidak berharap pada sesuatu yang tidak mungkin. Apa coach maksudnya? Jangan terlalu berharap negara akan bisa membantu kita semua. Di luar sana banyak yang pada akhirnya ya, sikap mentalnya menjadi sikap mental victim.
korban karena seolah-olah pemerintah tidak becus, padahal siapapun yang jadi pemerintah nggak mudah Bapak Ibu semua, ya. Jadi siapa yang jadi pemerintah duit nggak punya, apalagi kalau kreativitasnya mentok. Oke, ini yang terjadi. Yang bahaya adalah ini kan seolah-olah kalau yang dilakukan oleh KDM, dan itu saya nilai positif ya, baik-baik saja, tapi itu tidak menyelesaikan persoalan lapangan pekerjaannya. Maka harus dilakukan upaya-upaya. Dan sahabat-sahabat semua, salah satu upaya yang saya ingin gitu ya coba dong ke pemerintah adalah, coba deh ya, bagaimana mereka-mereka yang menganggur, yang tidak dapat pekerjaan ini, mereka dilatih. Dilatih apa? Kita ada di era gigs ekonomi, ekonomi gigs gitu ya. Sebuah keniscayaan bagi semua, Bapak Ibu semua, bahwa kita ini sudah tidak lagi di era yang penuh dengan kepastian. Dulu misalnya, oh pasti kalau jadi ASN itu insya Allah sejahtera. Makanya semua orang berbondong-bondong jadi ASN, kan begitu. Sampai sekarang. Tetapi kan juga banyak sekali sekarang yang kemudian pada akhirnya sadar ya bahwa ASN juga bukan solusi satu-satunya. Dulu orang berpikir bahwa ketika bekerja di perusahaan aman. Padahal sekarang gitu ya, dengan era persaingan yang begitu ketat, banyak perusahaan yang gulung tikar. Sehingga pada akhirnya tidak aman juga, ya. Nah, hal-hal inilah yang betul-betul harus disadari dan pada akhirnya kita menerima dengan kesadaran penuh. Ini yang saya berharap ya, sahabat-sahabat semua yang malam hari ini hadir punya awareness, punya kesadaran yang penuh, kesadaran yang utuh bahwa kondisinya seperti ini. Dan kita dihadapkan pada pilihan. Kita mau menjadi seorang victim, korban, korban dari perubahan, ya, perubahan, iya, perubahan zaman Bapak Ibu semua, ya. Atau kita mau jadi pemenang. Dan itu adalah pilihannya daripada kita. Kita mau terus-terusan. Ada sebagian orang yang terus, enggak, saya mau kerja, gitu kan. Masih nggak sadar, lapangan kerja itu nggak ada, gitu. Kalau ada begini, 1.000 orang yang nganggur, 1.000 lapangan pekerjaan. Kalau bilang saya kerja, insya Allah pasti diterima. Karena lapangan pekerjaannya 1.000, yang membutuhkan 1.000. Dengan rasio yang kemarin saja gitu ya. Dan saya yakin betul, itu tuh udah bagus tuh. Yang hadir cuma 25.000. Yang lapangan pekerjaan yang tersedia adalah 2.500. Padahal pertanyaannya sekarang, berapa sih yang real ya pekerjaan yang betul-betul tersedia? Sementara data yang menganggur ini sudah kok real dimunculkan BPS, yaitu 1,81 juta. Nah, kalau tidak ada, maka banyak sekali orang yang nantinya, Bapak Ibu semua, masih saja terus berharap, terus seolah-olah, ya ini yang bahaya gitu ya, berangan-angan, ya, berangan-angan bahwa saya akan diterima kerja. Ada lapangan pekerjaan itu. Maka seharusnya semua tuh ditempelin, pak, 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 bangun gitu ya. Sadar, nggak ada lapangan pekerjaan itu. Maka jangan lakukan hal-hal yang kemudian bodoh, yang hanya membuat kita menjadi orang yang terbodohi. Bawa amplop coklat, ngelamar ditolak, bawa lagi ngelamar ditolak, bawa lagi ngelamar ditolak. Terus berminggu-minggu, berbulan-bulan, tembus 1 tahun. Semakin lama prosesnya, semakin yang seperti ini gak akan diterima di tempat kerja manapun. Kenapa? Karena saya punya pengalaman kerja, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang seperti itu, saya business owner. Saya sudah menginterview ribuan orang kalau orang mau masuk. Ketika orang diinterview, kalau ditanya ngapain aja selama ini, sejak lulus, oke lah lulusannya SMK, lulusannya SMA. Sejak lulus sampai sekarang ngapain aja? Sudah 1 tahun sejak kelulusan, kerjaan ngapain? Cari kerja. Dan ini terjadi, Bapak Ibu. Maka banyak orang yang saat ini masih saja belum sadar dengan situasi itu. Ini yang saya mau bangunkan kesadaran. Ayo sadar Bapak Ibu. Sebetulnya yang kita butuhkan ini pekerjaan atau uang sih? Coba dijawab Bapak Ibu. Di luar sana yang sibuk cari pekerjaan, sebetulnya memang mereka cari pekerjaan atau substansinya cari uang? Boleh dijawab Bapak Ibu. Substansinya kan cari uang. Kalau substansinya cari uang, maka uang itu sumbernya bukan hanya cari kerja. Bukan hanya dari pekerjaan, jadi AS, jadi pegawai negeri, pegawai
swasta. Nggak cuma itu, karena substansinya kita butuh uang untuk menjalani kehidupan. Kita berharap dari kerja betul dapat uang dengan seolah-olah tingkat kepastian yang tinggi. Tapi kalau kita nggak diterima-terima kan konyol. Masih terus ngarap, berharap gitu ya. Maka inilah yang sebetulnya harus kemudian dibangun kesadaran. Ayo sadar. Dan kalaulah kita mengaku orang yang beriman, untuk teman-teman yang Muslim, Al-Quran sudah, ya, kalau kita menjadikan Al-Quran pedoman hidup kita, clear di situ Bapak Ibu. Saya ambil satu ayat, nggak usah saya bacain bahasa Arabnya ya. Bersama kesulitan itu ada banyak kemudahan. Kalau di Quran, Bapak Ibu baca terjemahannya adalah setelah kesulitan ada kemudahan. Padahal kalau digali lebih dalam, saya berguru dengan guru yang sangat paham ilmu nahu sorof gitu ya, struktur bahasa Arab. Ternyata artinya bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada banyak, minimal dua, banyak kemudahan. Artinya kita juga nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu bagaimana dengan situasi yang ada, tetapi kita harus mencari solusi. Oke, ini zaman sudah berubah, kok saya sulit mencari kerja, itu kan tantangan. Berarti kan itu sebuah kesulitan. Tapi Allah sudah jelaskan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, tinggal kita mau ngotot terus cari kerja, atau kita mau cari substansinya. Substansinya adalah uang. Maka bagaimana caranya kita mendapatkan uang sekalipun tidak lewat jalur formal melalui dunia kerja. Di zaman dua dekade, satu lah ya, satu dekade, 10 tahun terakhir. Sebetulnya 20 tahun ya. Gojek 10 tahun, dua dekade atau satu dekade. Ya, anggaplah ojek online ya. Kan juga itu dilahirkan dengan perubahan zaman yang kemudian pada akhirnya orang berbondong-bondong ya, karena tidak ada pekerjaan, kemudian ada peluang menjadi ojek online. Di awal-awal itu kan euforianya luar biasa. Apa euforianya? Jadi supir ojek aja bisa 20 juta, padahal perusahaan lagi bakar duit nih. Perusahaan lagi bakar duit gitu kan. Ada yang dapat 10 juta, maka tidak sedikit sarjana, bahkan S2 jadi supir ojek online. Yang sebetulnya sekali lagi, apakah mungkin? Tolong dijawab baik-baik Bapak Ibu semua. Apakah mungkin kalau seseorang hanya menjalani, hanya ingat ya catatan dari saya, hanya menjalani aktivitas sebagai ojek online, apakah dia bisa hidupnya makmur? Lebih ekstrim, bisa nggak kaya dari ojek online? Ojek online ya, boleh dijawab Bapak Ibu, bisa atau tidak? Pakai akal sehat. Kan nggak mungkin gitu ya. Kan nggak mungkin. Maka sesungguhnya seharusnya kita semua punya sebuah cara atau mencari solusi. Karena kan itu udah paket Bapak Ibu. Bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Nah, Allah berarti ketika terjadi perubahan zaman, Allah sesuaikan gimana caranya supaya setiap orang juga bisa mencari penghidupan yang layak. Bagaimana pada akhirnya mencapai sebuah keberhasilan gitu ya, keberlimpahan. Bagaimana bisa makmur, bisa kaya raya, itu pasti setiap zaman berbeda caranya. Tetapi kalau kita mau belajar, nah kuncinya di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar, maka dengan terang benderang kita bisa melihat bahwa kesuksesan itu ada polanya. Ya, jadi contoh nih, nanti saya ada dua slide saya mau pertunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu pahami ini dengan baik, wah udah deh dahsyat deh. Kita bersyukur ada di era sekarang. Kalau kita ada di era 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, 50 tahun lalu untuk kaya raya Bapak Ibu itu tidak mudah. Tetapi di era sekarang, asal kita mau belajar, kata kuncinya, belajar. Kalau kita mau belajar, maka memungkinkan kita untuk bisa mengalami sebuah percepatan dengan perkembangan zaman yang ada. Karena kita ada di era digital. Oke. Nah, saya munculkan dua slide yang saya maksud ya, supaya bisa lebih dipahami. Oke, jadi inilah Bapak Ibu tema besar yang saya ingin bawakan malam hari ini, bahwa ada peluang buat kita semua, buat Bapak Ibu semua, sama-sama
kita belajar, sambil belajar dapat duit. Dan dapat duit itu very very instan asal mau simak dengan baik dan praktekkan. Kenapa saya bilang sangat instan? Tanya sama Pak Arya gitu ya. Sangat-sangat instan. Kalau Bapak Ibu paham dengan yang kami coba sediakan untuk Bapak Ibu semua. Di luar sana ada ya, contoh misalnya salah satu yang bisa menjadi sumber penghasilan adalah menjadi affiliate. Ingat ya, affiliate itu hal yang sifatnya umum. Tetapi karena saat ini yang lagi hype adalah TikTok ya, TikTok affiliate. Maka banyak orang berbondong-bondong mau jadi TikTok affiliate. Belajar ya ke banyak guru, banyak mentor segala macam supaya bisa dapat penghasilan dari TikTok affiliate. Tapi kan harus sadar sejak awal di TikTok affiliate itu ngapain sih sebetulnya? Jualan. Betul nggak? Jualan. Jualan menggunakan platform. Karena TikTok sesungguhnya, ya, awalnya TikTok ini adalah platform sosial media yang kemudian by design, jadi campuran. Apa campurannya? Sosial media plus marketplace. Yang ini banyak sekali kemudian mendapatkan pertentangan, ya, yang kalau mengikuti informasi Bapak Ibu tahu sempat ya banyak ketika triggernya di Tanah Abang nih gara-gara TikTok ya, maka Tanah Abang tutup gitu kan, Tanah Abang sepi. Sama sebetulnya yang berpikir seperti itu jadinya victim juga gitu ya, mentalitasnya korban. Tetapi juga kita harus menyadari ini memang luar biasa dan daya rusaknya juga luar biasa. Nanti saya cerita Bapak Ibu semua ya. Saya skip dulu deh supaya kita masuk ke poin intinya terlebih dahulu. Jadi substansi dasar di inti dari TikTok affiliate adalah jualan Bapak Ibu. Kan begitu. Bedanya kita nggak harus pakai modal yang terlalu besar. Apakah bermodal? Ya nggak modal. Nah ini yang harus disadari. Apa sih modalnya? Contoh nih, Bapak Ibu mau jualan ini. Ya, nih yang sekarang lagi saya minum nih. Enak banget gitu ya. Parah ya Kabita pasti. Ini kalau kemudian kita mau jual di TikTok, kan kita harus beli sampelnya. Apapun yang kemudian kita mau jual, nggak banyak lah seller yang kemudian memberikan barang gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita harus beli, baru kita review. Ini kan nggak modal berarti. Setiap apapun yang kita mau jual, kita harus beli dulu, baru kita bisa review, kemudian ke keranjang kuning. Banyak orang yang karena tidak paham substansinya, mereka pikir ini mudah. Jadi yang penting misalnya, munculin aja dulu keranjang kuningnya. Oke, gimana caranya munculin keranjang kuning? Dulu syaratnya 1.000 follower, sekarang 600. Ya sudah, kalau ada 600 orang, kita saling follow-followan aja, follow-followan. Sehingga cepat 600. Muncullah keranjang kuning. Padahal yang mendesain itu semua, kenapa sih memunculkan syarat? Ya, lama-lama kalau semua fallback fallback nggak pakai syarat lagi, percuma karena semua akhirnya memenuhi syarat seolah-olah untuk bisa memunculkan keranjang kuning, tapi begitu muncul keranjang kuning, kepayu. Ada di sini affiliate yang sudah punya keranjang kuning nggak laku, jangan ngaku ya. Jangan ngaku. Ya kan? Kenapa nggak kemudian nggak laku? Ya iyalah, wong 600 orang itu bukan real followers. Padahal yang dimaksud 600 orang, harusnya kalau itu real followers, sesuai dengan niche marketnya. Bapak Ibu membangun personal branding sebagai orang yang terpercaya misalnya dalam bidang apa, kosmetik misalnya ya, dalam bidang kosmetik. Maka follower-follower Bapak Ibu adalah orang-orang yang menyukai dunia dunia kecantikan, dunia kosmetik. Maka ketika Bapak Ibu jualan ke 600, itulah basis calon pembelinya. Ini hal-hal yang, aduh, saya bilang, ini orang kalau nggak belajar ilmu sales marketing, dibodoh-bodohi oleh mentor-mentornya, gitu ya. Yang seolah-olah jago, ayo cepet nih, 600 gampang lah nyari 600, saling fallback saja. Ya, saya follow, apa tuh, suka muncul semua. Saya follow semua affiliate. Aduh, itulah kebodohan hakiki, Bapak Ibu. Oke, itu kegoblokan hakiki. Maaf saya ekstrim bahasanya gitu ya. Karena dia tidak sadar. Prinsip dasarnya membangun basis pelanggan.
Maka kalau 600 itu benar, ya mulai ada orang yang kemudian beli produknya. Minimal dari 600 itu udah dihitung. Ada lah orang sudah mulai icip-icip gitu ya. Nanti seiring dengan bertambahnya follower, maka penjualan akan bertambah. Tetapi sebelum pertambahan itu terjadi, orang udah frustasi. Keranjang kuning sudah, beli produk sampel sudah, bikin konten tiap hari sudah, barang terlaku. Oke, ditambah lagi banyak orang nggak sadar, ya. Begitu masuk ke proses pembelajaran, ternyata para gurunya, mentornya, suhunya ngajarinnya beriklan. Saya kasih tahu langsung Bapak Ibu, karena saya bisnis coach. Ini nggak masuk akal. Ini adalah kebodohan. Kita dibodohi. Bapak Ibu dikasih 10% margin. Jadi kalau kita jual produk harga 35.000, ya kita sebut sebagai omset, GMV istilahnya, gitu kan. Kemudian kalau terjual, kita tuh cuma dikasih seller itu cuma 10%. Nah, dengan rasio 10%, ini rasio yang nggak mungkin untuk ngiklan, Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang yang kemudian ujungnya diajarin ngiklan, itulah kebodohan yang hakiki. Nggak masuk. Maka seharusnya yang benar adalah membangun follower secara organik, tapi real followers. Oke, kita masuk lebih dalam Bapak Ibu ya. Ini saya nggak lihat jam, saya ngomong tahu-tahu udah panjang lagi nanti ya. Sebentar, saya penasaran sudah jam berapakah ini? Kan, setengah 9. Lanjut apa lanjut? Saya korban tutor yang menyesatkan. Iya, makanya kalau belajar tuh jangan nanggung-nanggung Bapak Ibu semua. Contoh ya, pengen jadi konten kreator. Lah, belajarnya ya, ya sama konten kreator yang jangan abal-abal. Carilah dari dulu saya mau ya, ketika saya belajar, saya punya guru. Guru saya mengajarkan Bapak Ibu, kalau mau sukses, belajarlah kepada mereka yang terbaik. Terbaik di Indonesia, terbaik di Asia, terbaik di dunia. Kalau kita belajar kepada mereka, maka kita bisa jauh lebih cepat suksesnya. Nah, saya Bapak Ibu, disclaimer nih, selalu saya harus disclaimer. Saya bukan konten kreator, saya bukan afiliator. Maka Bapak Ibu tidak bisa belajar kepada saya. Beda cerita kalau 1 tahun lagi, insya Allah gitu ya, follower saya yakin sudah jutaan, ya. Maka Bapak Ibu kalau mau belajar, saya mentor yang tepat. Saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu semua gimana caranya dapatkan jutaan followers. Oke? Nah, lanjut dulu ya sebelum sebelum nanti solusi. Karena saya nggak mau munculin masalah saja, tapi yang paling penting malam hari ini adalah solusi, ya. Oke, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu semua. Oke, jadi, ini dulu deh. Ini banyak orang yang tidak sadar, pengen sukses katanya. Oke, karena saya background saya seorang farmasis, saya apoteker, Bapak Ibu selalu bicaranya bikin formula, formula obat segala macam. Ternyata untuk sukses itu ada rahasia formulanya. Apa coach rahasia formulanya? Pertama, kita harus punya goals, harus punya tujuan yang jelas, harus punya hasil yang jelas yang ingin kita capai. If Bapak Ibu ya, katakanlah mau ikut program diklat konten kreator dan afiliator. Saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cuma mau punya penghasilan UMR, penghasilan cuma mau 5 juta, nggak usah ikut program ini. Terlalu kecil soalnya targetnya. Sombong. Saya kasih tahu program ini akan bisa menghantarkan kepada siapapun yang sungguh-sungguh. Catatan saya. Karena saya bersyukur ketika saya seorang bisnis coach, saya berhasil membimbing tentu dengan seizin Allah ya. Pedagang kaki lima bisa boom, tiba-tiba bumi dan langit saat ini sudah jadi miliarder hanya dengan satu item produk. Suami istri yang semula bingung mau ngapain gitu ya, tiba-tiba alhamdulillah saya bimbing sama dengan satu item produk bisa tembus penjualan 3 miliar per bulan. Oke, kemudian ada lagi juga sama suami istri yang di industri fashion. Dia mau tadinya suaminya fashion, istrinya beda gitu ya. Tapi ketika saya bisa bedah, oke ini nggak bisa, ini harus saling melengkapi.
istrinya jago di dunia sales and marketing, suaminya jago bikin produk. Kalau ini kolaborasi, bukan terpisah, ini akan kuat terjadi. Luar biasa, bisa bikin brand yang begitu besar, miliaran pula gitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua dan masih banyak lagi lah cerita-cerita yang lain. Jadi apa yang sedang kami persiapkan buat Bapak Ibu adalah sesuatu yang kalau Bapak Ibu pahami dengan baik, ini jalan untuk Bapak Ibu menjadi seorang miliarder. Kenapa? Karena kenapa saya bilang bahkan ini sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu pasti Bapak Ibu. Ya, saya belajar dari guru saya sebetulnya ilmu bisnis itu apa ya, science Bapak Ibu semua ya. Bisnis itu science, bukan sebuah perjudian. Enggak, semua itu bisa diprediksi. Kesuksesan pun ternyata science Bapak Ibu, bisa diprediksi. Orang akan sukses atau tidak itu bisa diprediksi. Kenapa? Ya karena ada path-nya, ada jalurnya. Contoh misalnya, kalau saya bilang bicara tentang jalur ya, saya mau punya tujuan ke Jakarta. Saya dari Bandung, saya mau ke Jakarta. Kemudian saya sudah pakai kendaraan yang sehat. Oke, kendaraannya bagus, sehat, bahkan baru misalnya. Saya sudah masuk tol Cipularang. Itulah path, jalur untuk sampai di Jakarta. Maka kalau tidak ada yang namanya force major, kecelakaan dan lain sebagainya, maka insya Allah saya pasti sampai Jakarta. Ini juga sama Bapak Ibu. 1 tahun yang insya Allah nanti bisa dinikmati oleh Bapak Ibu, oleh kita semua, termasuk saya. Termasuk saya. Karena saya bukan konten kreator, saya bukan afiliator. Tetapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh nih, siapapun yang mengikuti dengan benar dari awal sampai akhir, insya Allah 12 bulan ke depan, jadi miliarder Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang nanti saya jelaskan satu persatu ya alasannya kenapa. Tapi itu analoginya dengan yang tadi. Jalan tuh sudah jalan bypass Bapak Ibu. Ya, kalau kita pakai kendaraan yang tepat pasti sampai. Tapi kalau kita tidak masuk ke jalur tersebut, Bapak Ibu nggak manfaatkan ini, ya untuk menjadi bilioner bisa jadi agak tidak mudah. Saya lanjutkan ke satu slide ini. Jadi kalau kita mau sukses, pertama kita perlu punya goals yang jelas. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu, Bismillah insya Allah, apapun kondisi kita saat ini, seperti apapun masa lalu kita, saya selalu sampaikan, masa depan kita tidak ditentukan masa lalu kita. Masa depan kita ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini dan langkah yang kita tempuh ke depan. Jadi masa lalu ya sudah selesai sebagai pelajaran saja. Tetapi ini tidak akan mempengaruhi masa depan kita. Masa depan kita itu tergantung keputusan kita malam hari ini. Apakah Bapak Ibu memang mau jadi miliarder atau tetap mau cari kerja dengan gaji UMR? Coba saya tanya dulu deh. Buat yang masuknya ya, kan ada lucu juga gitu. Ada yang ngotot belum, saya nggak tahu ya, dia paham atau tidak penjelasannya. Terus left group. Ini ya sudah saya bilang mungkin Allah masih akan kasih kesulitan yang luar biasa. Masih dengan pola pikir mencari-cari, saya mau cari pekerjaan. Tunggu tanggal mainnya, dia akan salahkan semua orang. Termasuk salahin pemerintah. Gara-gara pemerintah nggak becus nih, saya nggak dapat kerja. Itulah ciri victim Bapak Ibu. Terus menyalahkan orang lain. Semua. Sebentar lagi jangan-jangan orang tuanya juga disalahin. Ini karena orang tua tidak mampu menyiapkan uang sogok. Coba kalau punya uang sogokan, bisa nyogok kan jadi kerja. Kekonyolan yang luar biasa dan itu terjadi. Itu terjadi nyata. Saya tahu persis, lihat betul yang begitu-begitu ya. Oke, kembali ke sini. Jadi, kalau kita sudah targetkan kita mau jadi miliarder, inilah jalan yang tepat. Tinggal Bapak Ibu malam hari ini, are you ready? Bapak Ibu siap nggak mau jadi seorang miliarder? Ya, atau yang tadi hanya sekedar nggak kok coach, saya cukup aja lah, saya nggak siap kaya. Kalau nanti kaya, saya susah nanti saya masuk neraka susah. Katanya kalau orang orang kaya itu nanti dihisapnya paling panjang, ditanya hartanya dari mana. Aduh susah saya, udahlah saya hidup sederhana aja deh. Sembarangan. Memaknainya kalau salah, tafsirnya nggak tepat. Akhirnya apa? Ya, bukan tafsir yang memberdayakan kita. Padahal bisa nggak melalui kekayaan yang kita peroleh menjadi jalan untuk bisa dapat surganya Allah. Bahwa dengan kekayaan kita bisa berikan untuk orang tua kita bisa bantu keluarga, kita bisa bantu lebih banyak orang kalau kita secara finansial berlimpah. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Jadi kalau kita salah pola pikirnya, ya tadi, udahlah saya mah hidup cukup aja. Jadi
Ya ini nggak cocok dong, ya nggak apa-apa, silakan nggak cocok pun mangga gitu ya. Tetapi ini by design, bagi siapapun yang malam hari ini membuka pikirannya, membuka hatinya, maka ini adalah jalur tol untuk bisa mencapai miliarder dalam waktu yang singkat. Walaupun singkat Bapak Ibu, jangan berpikirnya instannya begini, saya mau jadi miliarder kapan? Besok. Nah itu nggak masuk akal. Ya, di zaman dulu untuk jadi miliarder tuh butuh puluhan tahun, 30 tahun, 20 tahun, paling cepat 10 tahun. Tapi sekarang di era digital, kenapa? Memungkinkan orang dalam waktu 1 tahun, bahkan bisa jadi kurang, bisa menjadi miliarder. Nanti saya cerita. Slide kedua. Ya, kembali ke sini terlebih dahulu. Ketika kita sudah tetapkan target kita, saya mau punya penghasilan, saya ini 5 juta. Kalau saya belum diterima kerja, saya akan upayakan supaya saya dapat uang 5 juta. Supaya saya tidak jadi victim. Supaya saya tidak jadi orang yang terus membebani orang tua. Kieu, eta. Gitu ya. Dan buat para bapak ibu yang punya anak, jangan manjakan anaknya. Makanya harusnya anak-anaknya yang kalau memang memang sekarang anaknya sedang menganggur, ikut acara ini. Biar saya yang bantu tamparin. Lu masih sudah setua ini masih mau bebanin orang tua, masih mau minta orang tua, terus mau cari kerjaan, mau salahin siapa lagi? Orang tua disalahin, pemerintah disalahin, semua nanti disalahin, ya. Padahal kalau mau introspeksi diri, dialah yang kemudian seharusnya mau berubah. Karena kembali substansinya apa sih ya tadi? Kan kerja untuk dapat uang. Ternyata kerjaan itu tidak mudah. Kenapa tidak berpikir alternatif? Apa yang kemudian bisa saya lakukan untuk saya mendapatkan uang? Oke. Nah, berarti harus ada tindakan nyata. Nggak apa-apa Bapak Ibu tetap melamar, silahkan. Sahabat-sahabat gitu ya, kalau yang lebih muda dari saya, mungkin adik-adik mau melamar, silahkan. Itulah action plan-nya. Tapi, nah ini yang saya mau tanyakan. Terus kalau ditolak mau ngapain? Masih mau melamar lagi. Ditolak, melamar lagi. Ditolak, melamar lagi. Introspeksi nggak ketika ditolak itu kenapa? Jangan-jangan ketika ditolak itu karena memang terus melakukan, ya kalau yang Albert Einstein bilang, mudah-mudahan sahabat-sahabat kenal yang namanya Albert Einstein, ya, ya penemu teori E sama dengan MC kuadrat katanya ya, kata Bu Heni ya. Ya, jadi orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi ingin hasil yang berbeda itu namanya kegilaan yang dilakukan oleh orang gila. Jadi kalau ada orang yang terus ngelamar terus, tapi polanya sama. Orang lain melamar pakai amplop coklat, dia bikin amplop coklat. Orang lain begitu, dia begitu. Sama persis dan dilakukan berulang-ulang terus pengen diterima. Itulah yang namanya kegilaan. Makanya para orang tua kasih tahu anaknya jangan sampai gila. Iya kan? Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan. Ada tantangan, ada banyak kemudahan. Open your mind. Open your mind. Open your heart. Buka mata. Ya, buka pikiran, buka hati. Ada solusi penghasilan. Asalkan engkau, aduh kok engkau ya, mau tanggalkan ego. Kan gitu. Banyak orang saat ini pasti ketika saya coba jelaskan nanti termasuk ada peluang jadi affiliate TikTok. Terus kan gengsi, makan tuh gengsi. Ya, orang ada kalau Bapak Ibu saya perhatikan ada Eza Yayang tuh, tadinya artis ternama, kemudian Kadir dulu Kadir ya, dulu dengan Doyok ya. Sekarang kan usianya udah 70 tahunan. Udah nggak muda lagi Bapak Ibu kan usianya. Mau lo jadi affiliate? Sadar loh bahwa zaman berubah. Kalau di dunia artis, dunia pelawak luar biasa. Tapi kan kalau sudah tidak tanda kutip ya tidak laku lagi, nggak punya pilihan, hidup terus berjalan. Ya sudah tanggalkan semua ego. Yang ego itu nggak membawa kita kemana-mana. Nah penyakit ego ini yang membuat banyak orang terus saja dia melakukan kegilaan. Melakukan hal yang sama, berulang-ulang, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kalau dia suami, wah saya mau tamparin betul tuh.
Suami itu sampai istrinya yang aduh ya Allah kapan suamiku dapat kerja gitu ya. Dan dia gengsi, dia merasa dia harus kerja sesuai dengan apa yang dikuasai. Hei, bangun, punya istri, punya anak, kok begitu sikap mentalnya? Itulah yang namanya kegilaan. Terus berharap bahkan bertahun-tahun, kan parah Bapak Ibu. Sorry itu saya harus bilang, parah. Nah, karena itu berkaitan dengan yang ketiga, sikap mental. Dan inilah yang banyak orang, Bapak Ibu semua, perlu perbaiki terlebih dahulu, sikap mentalnya. Saya ketawa lihat yang sikap mentalnya di grup, lucu lagi. Sudah ya pakai emoticon ya, yang lain kasih jempol, dia kasih ini ya udah nggak apa-apa saya bilang ini kasihan banget orang. Ada solusi di diberikan di depan mata, dia malah melecehkan solusi itu. Ya saya senyum. Kasihan banget orang ini ya. Kalau dia dengan sikap mental seperti itu, nggak akan diterima di perusahaan manapun. Saya ulangi sekali lagi. Orang dengan sikap mental seperti itu nggak akan diterima di perusahaan manapun. Nggak cukup puas tuh dia live group, udah komentarnya kan grupnya dibikin satu arah. Itu marah tuh pasti. Saya nggak bisa komentar karena kalau komentar pasti komentarnya negatif. Bisanya ngasih emoticon, kasihlah emoticon tangan jari ke bawah. Saya senyum saja. Nggak cukup puas dari situ. Dia lari, masuk lagi ke TikTok. Mau kabarin semua. Seolah-olah, hati-hati, ini Anda sedang mau dibohongi. Gila, saya bilang. Lu sudah negatif, jadi virus. Mau coba menghalangi keberkahan orang lain yang Allah tunjukkan jalan. Ini menjadi solusi. Yang kayak gini kan, waduh, ya harus dimasukin barak, Bapak Ibu. Ya, ini kok saya jadi panjang lebar, tapi ini penting soalnya. Sikap mental inilah yang menghambat orang untuk bisa melihat sesuatu peluang, ya. Karena tidak bisa melihat peluang, yang lihatnya adalah kesulitan hidup. Akibatnya apa? Ngeluh, ya. Ya temu semua hal-hal negatif. Nah, inilah yang banyak orang. Kalaulah sadar, kenapa era sekarang itu harusnya bersyukur. Ya Allah, kalau dulu saya nggak bisa nih 1 tahun jadi miliarder. Sekarang bisa, Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Bahkan kalau Bapak Ibu serius, ya, siapapun yang saat ini betul-betul sungguh-sungguh, Bapak Ibu, ya, ya, saya mau challenge nanti siapa yang sungguh-sungguh. Kita akan sama-sama. Bahkan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh bisa melewati penghasilan, ya, seorang konten kreator yang inisialnya 3 huruf yang sekarang begitu terkenal Bapak Ibu semua sampai akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Siapakah dia? KDM. Berapakah penghasilannya? 600 juta sampai 10 miliar per bulan. Sehingga tiap hari kalau ngasih 30 juta, 50 juta, cincai gampang. Ya, ngasih bonus ke Persib kemarin 1 miliar. Ya, penghasilannya tiap bulan sebagai konten kreator dari YouTube itu dapatnya 600 juta sampai 10 miliar per bulan. Coba saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Sebentar ya. Adakah yang ingin bisa punya penghasilan seperti seorang KDM? Yang mau ketik saya, silahkan. Kata-kata adalah doa. Adakah yang ikut malam hari ini yang ingin punya penghasilan seperti KDM? Hati-hati, kalau Bapak Ibu bilang nggak mungkin, terjadi. Dan kalau Bapak Ibu bilang mungkin, terjadi. Saya garansi, saya lihat kan nanti jalannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bersyukur, Allah tuh kasih saya punya misi Bapak Ibu. Kenapa saya kemudian mengambil personal branding sebagai seorang business coach? Karena ini sudah lewat sebuah perjalanan panjang, saya mengikuti yang namanya talent mapping. Allah berikan bakat itu kepada saya. Maka saya yakin nih, salah satu, salah dua, salah tiga. Ya tergantung keputusan Bapak Ibu. Saya sih berharap salah semua kan gitu. Dari 82 yang hadir, kalaulah malam hari ini mengambil keputusan, saya mau melewati penghasilan KDM. Dan saya terima konsekuensinya. Apapun itu saya jalani setahun ke depan. Bismillah lewat penghasilan KDM. Makanya hati-hati kalau mau bilang saya. Padahal Bapak Ibu punya peluang melampaui penghasilan KDM. Bukan hanya sekedar sama. Ya, jadi yang bilang saya hati-hati loh. Saya sudah bilang tadi bahwa Bapak Ibu semua punya peluang untuk bisa melampaui penghasilan KDM. Kenapa?
KDM cuma segitu Bapak Ibu, nambah follower, dia tetap KDM nggak bisa jadi pengusaha. Beliau sekarang udah birokrat, nggak bisa jadi bisnis. Sementara Bapak Ibu, dari seorang konten kreator dan afiliator, Bapak Ibu bisa menjelma menjadi seorang seller. Seller itu pebisnis, Bapak Ibu. Seller itu pebisnis. Ya kan? Dan siapapun saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Dulu saya bimbing orang, nggak zaman sekarang belum ada TikTok Bapak Ibu. Sekarang dengan ada TikTok, aduh saya bilang gila ini. Ini gila ini. Banyak lahir miliarder-miliarder baru ini. Ya, saya nggak tahu nih ya. Saya berharap salah satu, salah dua, salah tiga. Saya sih pengennya salah semua. Bapak Ibu yang cuma satu, malam ini ambil keputusan. Yes, saya mau jadi miliarder. Saya mau lepas ego saya. Saya mau tinggalkan hal yang buruk yang selama ini membuat saya tidak berhasil. Saya mau gitu ya, humble dan teachable untuk bisa dibimbing sama Coach Hidayat. Sampai Bapak Ibu. Bismillah insya Allah. Sampai jadi miliarder. Paling tidak sederhana. Saya ketika mulai belajar saja, lihat polanya. Oh, gini ya caranya TikTok bekerja. Dulu cuma tahu, oh algoritma, algoritma. Tapi saya nggak mau belajar. Begitu saya tahu, oh begini algoritma TikTok. Saya buktikan, ternyata untuk dapat views ratusan ribu, bisa. Ini cuma tinggal sebentar lagi saja dengan seizin Allah. Views konten-konten saya bisa jutaan, jutaan, jutaan. Oke, dan target saya Bapak Ibu semua dari 270 juta lebih 280 juta penduduk Indonesia, saya ingin 20 jutanya bisa menjadi konten kreator dan afiliator yang sukses. Oke, dan kebayang nggak kalau 20 juta Bapak Ibu? Saya kasih angkanya nih, biar Bapak Ibu bisa lihat bahwa apa yang saya bilang itu adalah possible, itu mungkin, bukan sesuatu yang impossible. Kenapa? Karena angka itu nyata. Contoh ya, 20 juta. Ini sebetulnya ketika pemerintah, apalagi kalau kalau saya ketemu dengan teman saya, dan Bapak Ibu, saya presentasikan ini, teman saya menteri saat ini, Menteri Tenaga Kerja, udah lalu gue bantu gitu ya, saya bantu. Ya kan, pusing kan pasti jadi menteri. Kan gitu, pusing. Kenapa? Banyak yang kemudian belum kerja. Saya bantu. Oke, tapi tolong dibantu semua fasilitas termasuk hubungi gubernur-gubernur seluruh Indonesia supaya jadikan ya mereka-mereka yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, mereka jadi konten kreator. Oke, minta restu Pak Prabowo. Karena bagi Pak Prabowo akan mudah mengumpulkan seluruh konten kreator hebat, seluruh afiliator hebat untuk ngajarin Bapak Ibu semua. Dan salah satu kunci sukses adalah kita harus belajar dari yang terbaik. Maka kalau sudah Pak Prabowo kumpulkan semua, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, seluruhnya pujian semua dikumpulin, kemudian beliau tinggal bilang, bantu ya, nih 10 juta Gen Z nganggur. Di luar Gen Z, ada yang bukan Gen Z, nganggur. Tolong latih mereka, bimbing mereka untuk bisa berhasil jadi konten kreator. Untuk jadi afiliator. Bantu mereka. Sudah Bapak Ibu. Kalau ini saya berhasil ketemu dengan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ibu semua. Loh, beliau nggak bisa lari dari kenyataan. Apa kenyataannya? Beliau bisa sampai di titik ini karena beliau adalah konten kreator. Bukan karena dulu jadi Bupati Purwakarta. Bukan itu yang membuat beliau satu-satunya. Tapi yang utama justru karena konten-kontennya. Kalau beliau hanya sekedar Bupati Purwakarta, nggak akan jadi Gubernur Jawa Barat. Tapi karena beliau betul sudah jadi Bupati, sudah jadi anggota DPR RI, tapi karena ngonten, ya kan? Beliau jadi dikenal oleh seluruh penduduk Jawa Barat, bahkan seluruh Indonesia. Oke, kalau saya sapa halo, jawab hai. Halo, halo. Terima kasih atas responnya. Lanjut. Kalau lanjut, saya lanjut nih. Karena sebelum bicara yang teknis, saya ingin kita semua pahami substansinya. Ya, pahami substansinya dan Bapak Ibu ambil keputusan. Karena keputusan itu penting. Once Bapak Ibu ambil keputusan, aduh udah deh, yuk mari kita sama-sama Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menikmati sebuah proses 1 tahun ke depan, di mana Bapak Ibu kehidupannya betul-betul tidak akan pernah sama lagi. Life will never be the same anymore. Oke, nah kalau KDM memulai ini sebagai role model di Jawa Barat, tentu mudah bagi KDM, seorang gubernur, ngumpulin Raffi Ahmad, ya ini
uyutnya, kakeknya orang Cianjur, berarti Jawa Barat. Dan semua ya orang-orang yang semua konten kreator dan afiliator yang tinggal dan lahir di Jawa Barat bisa dipanggil. Bahkan KDM bisa saja memanggil yang mereka tinggalnya tidak di Jawa Barat. Tolong bantu 1,81 juta. Tolong diajarin, dibimbing supaya mereka bisa berhasil. Oke? Maka inilah sebuah proses yang akan membuat siapapun sukses lebih cepat. Jangan sampai belajar 1 tahun ke depan sama guru yang ecek-ecek. Saya nggak menghina, cuma kasihan gitu ya. Lupa Bapak Ibu, coba lihat sekarang. KDM buka akun TikToknya. Dia follow berapa orang? Dia bikin nggak namanya fallback, saling follow. Ya enggak. Beliau cuma memfollow satu orang, saya nggak tahu karena ditutup. Siapa satu orang itu? Cek lagi. Yang followers sejutaan, memfollownya berapa? Jadi kalau ada orang yang ngajakin fallback, 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 itu kedangkalan berpikir. Nggak apa-apa, saya serang aja sekalian. Itu kedangkalan berpikir, itu sesat dan menyesatkan. Nggak apa-apa, saya berani bilang begitu. Jangan jangan bikin anak orang tersesat. Udah belajar, bayar pula kan begitu. Udah, udah bayar, disesatkan. Mantap. Udah keluar duit, bayar, disesatkan. Aduh, saya bilang. Tapi ya sudah, bisa jadi yang bersama mantap. Iya, 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 iya. Ya kan? Bisa jadi dia dia sendiri nggak tahu gitu loh. Taunya gitu. Cuma pakai apa kesadaran, ya pengetahuan dia aja. Oh, butuh keranjang kuning dengan cepat, maka saling fallback. Oh, nggak mempan, iklan, pasang iklan. Itulah kalau ilmu bisnisnya masih dangkal, berpikirnya dangkal, menyesatkan orang. Bapak Ibu, maukah kita belajar yang seperti itu? Babak belur, Bapak Ibu. Bener kok istri saya ikut-ikutan aja tuh bikin keranjang kuning. Ya cek aja omsetnya gitu ya. Cek aja omsetnya. Makanya simak nih. Ya, saya izin malam hari ini agak panjang ya. Kita sampai jam 9.30. Saya lewatin 30 menit. Karena saya harus bicara yang substansi supaya Bapak Ibu paham. Dan ketika mengambil keputusan, keputusannya bulat. Nggak lagi lihat ke belakang. Yuk kita bareng-bareng bismillah berjuang agar bisa belajar dengan yang terbaik. Gratis lagi. Gratis lagi. Ya, oke, saya lanjutkan nih. Slide slide kedua ya, yang penting yang malam ini harus dikuasai dengan baik dipahami. Dulu ketika guru saya bilang 3 hal ini, saya nggak mudeng Bapak Ibu. Dan ketika guru saya bilang, ya kaya itu pasti. Ini bertentangan karena saya dididik dengan sebuah keyakinan tentang takdir Allah. Waduh, ngeri-ngeri nih. Ngeri-ngeri sedap nih. Coach Hidayat bawa-bawa ke takdir. Apa itu? Bahwa takdir itu sudah Allah tetapkan. Benar, Bapak Ibu. Saya nggak menentang itu. Tapi hati-hati dalam melakukan sebuah penafsiran dan interpretasi. Kalau kita berpikir bahwa percuma kaki di kepala, kepala di kaki, kalau sudah takdirnya miskin, ya miskin. Statement ini seolah-olah benar. Ini menjadi dogmatik yang bahaya, Bapak Ibu. Ini akan membuat orang do nothing, tidak melakukan apa-apa karena berpikir ya sudah, kan Allah sudah catatkan takdir seseorang, ini bakal kaya, ini bakal miskin, bahkan ini masuk surga, ini masuk neraka. Maka kalau kita kemudian tafsirnya tidak tepat, kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak menjemput takdir kita yang kita nggak tahu. Apakah betul bahwa kita ditakdirkan tidak kaya atau jangan-jangan kita yang memang tidak melewati proses yang sudah Allah bukakan. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, ini maka misteri ilahi gitu ya. Saya nggak mau jadi orang yang kemudian ya sudahlah. Kalau memang kaya, udah aja nggak usah ngapa-ngapain juga kaya. Saya tidak sepakat dengan itu, gitu ya. Saya sepakat dengan, ayo mari kita jemput takdir kita. Kalau kita sudah ikhtiar terbaik, hasilnya belum yang seperti kita harapkan, itulah takdir Allah. Tapi kalau kita do nothing, kita tidak melakukan apapun, jangan pernah bilang itulah takdirnya. Oh, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi begitu guru saya waktu itu bilang, kalau mau kaya, ini pasti kaya.
maka pastikan lewati 3 tahapan ini. Yang pertama, dikenal banyak orang. Dulu, ketika kita mau dikenal banyak orang, maka seseorang harus jadi artis, Bapak Ibu, karena medianya televisi. Dan itu harus totally ekstrim, ganteng-ganteng banget, jelek-jelek banget, Bapak Ibu. Kalau yang wajahnya kayak KDM mah mau bisa sebenarnya jadi artis. Hampura KDM gitu ya. Lo iya, cuma ibu-ibu yang silap aja yang bilangnya KDM mah nih ganteng pisan, mah nih kasep. Aduh, salah dong standar kegantengannya. Bahwa KDM berkarisma, iya, ya kan? KDM baik hati, iya. Tapi ai kasep pisan mah kayaknya silap gitu kan? Kan kita punya standar kegantengan ya. Misalnya artis Primus, ganteng. Saya laki-laki juga mengakui kan begitu. Anjasmara dulu ya, ketahuan usianya ya. Terus siapa lagi? Ya, kalau di aktor Hollywood misalnya, Tom Cruise dulu di masa mudanya, oh ganteng gitu kan. Ya, sekarang juga masih itu ganteng. Tapi kan emak-emak sekarang silap gitu ya, ketemu Deddy Mulyadi, aduh mani kasep, mani ganteng pisan. Aduh, ini emak-emak kadang-kadang lebay gitu ya. Kembali ke sini. Astagfirullahaladzim. Hampura Kang Deddy. Ya, oke. Jadi, kalau kita mau sukses dan kesuksesan itu ya, orang itu sering kalau sukses itu ya kekayaan kalau bicara di dunia salah satunya lewati 3 ini. Dikenal banyak orang. Dulu cuma televisi, radio dan televisi. Sekarang sosial media. Sekali aja Bapak Ibu bisa bikin konten yang viral, Bapak Ibu terkenal. Betul nggak? Betul apa betul? Inilah era di mana seharusnya kita syukuri. Ya Allah, ini era kalau kita mau belajar aja, cari celahnya. Gimana caranya saya bisa dikenal banyak orang dalam waktu yang sangat singkat? Bisa. Karena algoritma TikTok memungkinkan hal tersebut. Nah, kalau kita dikenal banyak orang, itu nggak cukup, Bapak Ibu. Kita harus memproses diri kita. Kalau kita saat ini masih biasa-biasa, ya dicek aja Bapak Ibu, berapa orang yang kenal kita? Puluhan, ratusan? Ya, tapi kalau yang kenal kita jutaan orang, puluhan juta, apalagi ratusan juta, ini adalah kunci awal kesuksesan. Tidak cukup hanya dikenal. Bagaimana orang yang kenal kita itu suka dengan kita? Dan saya harus kasih tahu sunatullahnya, hukum alamnya adalah tidak mungkin semua yang kenal kita suka dengan kita. Apalagi kalau Bapak Ibu punya karakter. Karakternya kuat. Pasti akan ada yang nggak suka dengan Bapak Ibu semua. Tapi kalau 80% suka Bapak Ibu, 20% nggak suka, nggak ada persoalan. Jangan pernah memaksakan diri membuat semua orang suka sama Bapak Ibu. Nggak bisa. Nah, orang-orang yang suka sama Bapak Ibu, gitu ya, kenapa mereka suka? Karena Bapak Ibu memberikan manfaat buat mereka. Sebagai konten kreator, Bapak Ibu membuat konten-konten yang memberikan manfaat buat mereka, maka mereka suka. Apa manfaatnya? Informasi yang akurat misalnya. Bapak Ibu setiap bikin konten, kontennya berupa sesuatu yang informatif, A1 terpercaya. Oke? Atau Bapak Ibu bikin konten yang edukatif, memberikan pendidikan, memberikan manfaat, membangun kesadaran, itu membuat orang menyukai Bapak Ibu. Atau hiburan. Saya sederhanakan 3 itu. Nah, ketika mereka suka, maka dengan sukacita mereka akan memfollow Bapak Ibu. Makanya hindari Bapak Ibu semua bikin jebakan-jebakan supaya orang jadi follower hanya untuk bisa segera keranjang kuning. Saya kasih tahu, dapat 1 juta follower itu gampang Bapak Ibu. Kenapa gampang? Pakai ads aja. Iklan berbayar di TikTok. Itu ada kita diarahkan. Targetnya apa? Lebih banyak views atau lebih banyak followers. Berarti secara algoritma TikTok akan tempel-tempelin orang itu. Ya, jadi follower Bapak Ibu. Karena kalau enggak, ya akan dipertanyakan. Tuh, saya keluar duit sekian kok nggak jadi follower saya. Maka secara sistem pasti ditempel-tempelin. Maka itulah yang saya sebut sebagai fake followers. Follower palsu. Bukan alamat doang yang palsu. Ya,
follower juga bisa palsu. Dan itu biayanya bisa jadi 300 sampai 500 rupiah per satu follower. Maka kalau mau dapat 1 juta follower, bakar duit aja 300 juta sampai 500 juta. Punya duitnya. Udah keluar 500 juta, fake follower. Ngapain? Karena tidak lewat proses ini. Tapi kalau proses ini dilewati Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dikenal banyak orang, disukai dan mereka kemudian jadi followers. Oke, dan karena Bapak Ibu terus secara konsisten memberikan manfaat, ya, Bapak Ibu bisa menjaga value Bapak Ibu semua, menjaga integritas dan lain sebagainya, akhirnya muncul percaya. Maka ketika follower Bapak Ibu sudah jutaan, seperti ini nanti, misalnya Bapak Ibu minum begini aja. Aduh, ini baru nyoba nih teh kok warnanya biru, tapi saya coba gitu ya. Saya ini orang yang lututnya suka nyeri, tapi minum ini nyeri saya hilang. Kira-kira kalau yang punya penyakit yang sama dengan yang saya derita, nanya nggak, Coach, itu teh apa? Ya kan? Nggak tahu nih. Nah, kalau tadi gitu kan, terus saya bilang, nggak tahu nih, saya ini sih direkomendasikan ini. Nah, begitu saya coba, ternyata enak. Ya, tehnya sama lah, bahkan enak kok. Ya, tehnya bisa diterima. Dan yang penting bukan cuma rasanya, yang penting adalah khasiatnya. Coba kalau ada yang sakit lutut, kira-kira begitu saya tambahin itu tuh saya pasangin di keranjang kuning biar bantu. Kalau ada yang punya punya persoalan lutut sama dengan saya, kalau nanya mau di mana, tinggal keranjang kuning aja. Selesai Bapak Ibu. Langsung itu check out, check out, check out, check out, check out. Betul, betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, itulah proses yang benar yang akan membawa kita. Kalau kita kaya, itu kayanya Bapak Ibu sustainable. Karena kita punya followers. Kita punya real followers yang terus juga kita bina, kita pelihara. Maka jangan tampilkan kemunafikan. Banyak orang sekarang dengan AI, dia tidak berani tampil. Mau tampilnya AI. Banyak orang yang wajahnya bolong-bolong gitu ya. Karena pakai filter, jadi kelihatan muda. Atau lebih buruk lagi, nggak berani tampil seperti ini karena usianya mungkin sudah 60, 70, 80, tapi pengen terlihat usianya 25. Lah kalau kayak gitu, itu namanya kemunafikan yang dimunculkan. Takut sendiri kita mau follower gimana? Karena followernya nganggap, waduh ini mana cantik ya, gitu ya. Yang dianggap cantik makin takut gitu ya. Kasih komentar, ih menigelis gitu ya. Padahal umur nangis 70, nges ini gitu kan. Cik atuh, ya kan? Sudah tampilkan kita apa adanya. Kalau kita berani tampilkan apa adanya, semua dari diri kita, Bapak Ibu, itu sudah Allah ciptakan sempurna. Allah Maha sempurna, maka makhluk ciptaannya sempurna. Dan yang menarik, Bapak Ibu, kalaulah Bapak Ibu menjadi content creator, ini karena ingin memberikan manfaat. Sebetulnya saat views dikit saja, Bapak Ibu nggak kecewa. Aduh, yang nonton cuma 20, ya nggak apa-apa. Kalau 20 itu terbangun kesadarannya, Bapak Ibu misalnya pandai mengaji lah ya, terus kontennya baca Quran, terus kemudian ada orang yang nonton, ih suaranya merdu, bacaannya kok fasih, ajarin dong. Satu aja orang yang kemudian berubah karena konten Bapak Ibu. Tapi kita nggak berhenti di situ. Justru kebermanfaatan itu kalau banyak. Maka kita belajar gimana caranya supaya views kita banyak, supaya ditonton banyak orang tanpa harus keluar uang. Itulah cara organik. Oke. Nah, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, jadi saya masuk ke kesimpulan. Ini bagian penting. Bismillah, insya Allah. Saya ya dan beberapa teman, ada Pak Arya di situ, ada Bu Heni dan beberapa yang lain gitu ya. Semua saat ini kita sedang mengupayakan agar ya diklat konten kreator dan afiliator ini bisa menjadi program pemerintah. Karena kalau ini hanya program Sekolah Bisnis Indonesia,
Saya punya keterbatasan. Kalau misalnya mau panggil Raffi Ahmad itu 1 jam rate-nya 1 miliar. Saya mau panggil misalnya teman saya aja tuh, Mas Denny Darko, itu 1 jam. Ya kalau beliau tampil as a magician, pelukis pastel, itu bayarannya 100 juta 1 jam. Kalau panggil Deddy Corbuzier sama mahal hal gitu ya. Saya punya keterbatasan. Kalau suatu saat saya triliuner, udahlah saya panggil. Ya, mereka-mereka yang saat ini hebat, konten kreator yang papan atas, afiliator yang GMV-nya miliaran, itu tunduk pada 3 hal. Yang satunya nggak saya sebut. Ya, yang dua saja. Satu, tunduk pada uang. Contoh misalnya, Raffi Ahmad sekalipun, berapa rate-nya kalau ditanya ke asistennya? 1 miliar, oke. Saya undang Raffi Ahmad, saya bayar 5 miliar. Dan ini saya tambahin 1 miliar buat asistennya. Datang mau Bapak Ibu? Datang mau Raffi Ahmadnya? Coba dijawab. Tarifnya 1 miliar. Asistennya dikasih lagi 1 miliar. Nih 1 miliar. Raffi Ahmadnya 5 miliar. Datang. Itu kalau satu saat kita sudah ceria, cek orang Sunda mah. Ya kan? Bayarlah siapapun kita bisa bayar. Nah, yang kedua, kalau bukan dengan uang, mereka itu tunduk dengan kekuasaan. Jadi, kalau Pak Prabowo minta Deddy Corbuzier, Rafael Ahmad, segala macam semua, itu nurut pasti. Iya, cukuplah dengan yang nurut saja. Yang nggak nurut pasti ada gitu ya. Tetapi sebagian besar pasti mau. Apalagi bilang, ini panggilan negara. Nggak pakai tarif ya. Ini panggilan negara. Siap katanya. Nah, makanya kita ingin diklat ini, Bapak Ibu semua. Diklat konten kreator dan afiliator. Itu ya diadopsi oleh pemerintah. Itu kenapa? Kemarin sempat kita buat rencana untuk datang bareng-bareng ke KDM. 1.000 orang datang, ya harapannya adalah ya KDM pada akhirnya mau buka ruang, buka pintu untuk audiensi. Kalau beliau dijelaskan, masa iya sih nggak masa iya nggak terpanggil untuk bisa menjalankan ini. Nah, tapi pada kenyataannya ya tidak mudah ketemu seorang KDM. Dan saya berpikir, karena saya pernah trauma Bapak Ibu, 5 tahun saya kejar-kejar, yang inisialnya 2 huruf, RK gitu ya. Bayangkan sejak beliau terpilih sampai 5 tahun selesai, nggak pernah saya bisa temui. Padahal saya adalah orang yang mendukung beliau untuk jadi gubernur. Ya, salah satu lah ya. Ada kontribusi saya gitu ya. Tapi dan padahal saya juga alumni ITB. Tapi tidak pernah bisa ketemu. Padahal saya cuma ingin bawa satu pesan saja. Kang, mumpung punya jabatan sebagai gubernur Jawa Barat, coba tinggalkan salah satu legacy terbaik. Apa itu legacy terbaik? Kalau bisa bebaskan warga Jabar dari buta huruf dan buta baca Al-Quran. Aduh, Masya Allah. Mulia di dunia, mulia di akhirat nanti. Jangan, jangan, jangan ya. Kalau itu nanti lanjut gibah, nggak usah, nggak usah dilanjut sampai situ. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat, oh sama, ini dana hibah juga sama. Kan saya bikin gerakan namanya Indonesia Mengaji Bapak Ibu semua. Waktu itu saya sudah dibukakan ruang. Oke, bakal dapat dana hibah. Saya butuh waktu itu kalau nggak salah 1,5 miliar lah ya anggaran untuk buta huruf, buta baca Al-Quran. Tetapi waktu itu dikasih, ini saya nggak akan bilang bahwa ini adalah RK-nya ya, tetapi ini oknum, oknum yang kemudian ke saya bilang, tapi harus kalau mau dana ini cair harus mendukung begini. Saya nggak sebut juga karena itu nanti jadi fitnah. Saya khawatir itu jadi fitnah. Saya bilang saya nggak mau. Ini gila, saya bilang. Kalau saya minta dana itu untuk penuntasan buta baca Al-Quran. Bukan tentang dukung ini, dukung itu. Enggak, saya nggak tertarik untuk itu. Tahu nggak Bapak Ibu? Dicoret, Pak Arya saksinya, dicoret gitu ya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah saya nggak dapat dana hibah. Bayangkan kalau dapat dana hibah. Diproses sekarang di KPK. Aduh, ternyata memang cara Allah menyelamatkan saya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi, Bapak Ibu, karena saya juga punya kekhawatiran dengan latar belakang sebelumnya ya. Saya khawatir nih tidak mudah ketemu KDM.
Padahal kalau bisa ketemu, Bismillah, insya Allah ini loh beliau sendiri kan gubernur konten, masa ya nggak paham tentang dunia ini gitu ya? Oke, karena kalau gubernur Bapak Ibu, gubernur yang punya kewenangan, satu narasumber mudah, kedua beliau bisa kumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, buka training center di seluruh kota kabupaten, nanti narasumbernya suruh keliling seluruh Jawa Barat. Betul nggak Bapak Ibu? Fasilitas ruangan-ruangan training itu mereka tiap kota kabupaten kan sudah ada. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Jadi mudah harusnya. Tapi kalau seorang coach hidayat yang bikin Bapak Ibu, ya saya ngajaknya di hotel gitu ya. Kenapa di hotel? Ya biar nyaman. Udah saya nggak dibayar, ya harus nyaman gitu ya ngisi trainingnya. Dan karena hotelnya bukan punya nenek moyang saya gitu kan, nggak bisa digratiskan. Jadi, insya Allah, akhirnya keputusannya adalah tanggal 17 Agustus, tanpa harus ngejar-ngejar lagi KDM, diklat kita mulai. Bismillah. Dan sengaja kita mulai di tanggal 17 Agustus. Kenapa? Ada dua hal. Ini momentum bersejarah. 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi masih banyak pengangguran. Persoalannya bukan cuma di pengangguran loh. Apakah yang tidak nganggur mereka sejahtera? Tidak sejahtera. Karena banyak misalnya buruh-buruh pabrik yang gajinya cuma UMR. Apakah UMR cukup? Nggak cukup Bapak Ibu. Pakai standar saya buat hidup. Minimal kalau hidup di kota Bandung, 50 juta tanpa hutang. Itu baru hidup layak. Oke? Standar hidup layak itu begitu, Bapak Ibu semua. Ya, 50 juta itu di kota Bandung tanpa hutang. Di Jakarta dua kali lipat, 100 juta tanpa hutang. Dan bismillah insya Allah kita semua bisa. Oh kita mau jadi miliarder, tiap bulan miliaran, 50 juta mah lewat gitu ya. Itu akan terjadi. Maka Bapak Ibu semua, bismillah insya Allah, karena tanggal 17 Agustus, saya yakini ya, yang namanya Gubernur Jawa Barat harusnya upacara 17 Agustus itu di Gedung Sate. Nah, ini mudah-mudahan biar Bapak Ibu bisa pahami. Dan 17 Agustus sebetulnya adalah pembukaan untuk rangkaian 1 tahun. Jadi diklat konten kreator dan afiliator ini berjalan selama 1 tahun. Oke, online dan offline. Kenapa saya belum bisa memberikan gambaran secara letterlock pastinya? Karena saya masih berharap ini kita bukakan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, sehingga nanti ini setiap kota kabupaten ada sendiri. Nggak usahlah Bapak Ibu yang jauh-jauh datang ke Bandung. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Biarlah narasumber yang nanti keliling gitu ya, Raffi Ahmad ke sini, ke sana gitu kan. Siapa lagi? Atta Halilintar, siapa lagi? Ya, nih semua narasumber hebat ya buat yang bikin-bikin buku ini nih kalau pengen ya semua belajar juga tentang afiliat. Kita undang nih. Contohnya ini adalah siapa? Rizky Akbar Syah ya. Kita undang untuk jadi narasumber. Kemudian ini nih ya yang bikin FYP gitu ya. Trik konten TikTok dari nol sampai FYP. Koleo Giovanni. Kita akan hadirkan semua orang yang top Marco top Jos Marco Jos gitu loh. Oke. Jadi kalau nanti kita bisa undang tanggal 17, Kang, ini undangan sudah dari sekarang kita kirimkan. Supaya apa? Setelah 17 Agustus, nyebranglah dikit ke Pullman. Kenapa saya pilih Pullman? Ada dua. Satu, dekat dengan Gedung Sate. Kedua, Bapak Ibu adalah billionaire in progress. Coach, maksudnya apa? Bapak Ibu yang hari ini, malam hari ini ambil keputusan. Coach, saya mau jadi miliarder. Dah, titik. Ambil aja dulu keputusan. Saya mau jadi miliarder. Ya, miliarder mah nggak usah bilang, aduh Pullman, mahal atuh. Mana ada cara berpikir seorang miliarder mahal. Miliarder itu bukan berpikir mahal atau murah, tapi bagaimana supaya saya bisa datang. Dan acaranya gratis. Bapak Ibu tuh hanya bayar hotelnya saja. Pak Arya itu sudah tanya, karena itu bintang 5 terbaik di Bandung, salah satu yang terbaik. Ternyata untuk makan 1 kali dan coffee break 2 kali, itu 800.000 Bapak Ibu. Jadi bayar 800.000. Ini sama, saya nanti yang jadi panitia bayarnya sama Bapak Ibu. Oke? Dan saya mau ajarin. Nah, lanjut ya. Saya mau ajarkan Bapak Ibu gimana caranya sambil Bapak Ibu mempersiapkan diri belajar segala macam, tapi minimal sampai tanggal 17 Agustus punya uang lah 5 juta, mau nggak? Jelek-jeleknya, ini harus paling jelek nih. Jumlah uang paling jelek yang Bapak Ibu dapatkan di sampai tanggal tanggal ya harusnya cuma
jangan sampai 17 lah, sebulan sebulan ke depan. Sebulan ke depan saja. Ya, betul. Billionaire in progress. Sebulan ke depan minimal Bapak Ibu punya uang 5 juta lah. Saya mulai bimbing mulai malam ya mulai besok lah ya. Saya bimbing gaspol, saya bimbing yang memang mau jadi miliarder saja. Saya nggak mau bimbing orang yang cuma mau belajar, nanti buru-buru keranjang kuning. Aduh, saya ajarin, nggak usah keranjang kuning. Besok aja Bapak Ibu bisa dapat uang. Mau berapa? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Asal ikuti langkah demi langkah. Besok aja bisa minimal 100 ribu. Itu jelek-jeleknya. Bahkan bisa 300 ribu, bahkan lebih. Gimana caranya? Saya akan ajarkan. Ada dua. Oke. Ada dua bagaimana caranya Bapak Ibu bisa dapatkan 5 juta. Yang pertama adalah sponsorship. Oke, sponsorship ini ada dua. Saya sudah siapkan proposalnya. Bapak Ibu yang memang punya relasi ke perusahaan besar, silahkan dipakai. Nanti dari nilai sponsorshipnya Bapak Ibu dapat 10%. Oke, sebentar. Ini biar Bapak Ibu punya bayangan ya tentang proposalnya. Sebentar. Oke. Nah, ini proposalnya biar Bapak Ibu tahu sudah saya siapkan, sudah ada. Jadi ini nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu ya. Nah, ini mah ada latar belakang, detail acara ya tanggal 17 Agustus susunan acaranya. Jadi kita akan undang Prof. Yasirli, Menteri Tenaga Kerja, itu teman saya satu angkatan, saya sudah minta ke tim ahlinya, TA-nya, ini saya mengundang ya. Cuma hari ini yang saya ke distraksi adalah saya jawabin Bapak Ibu yang itu aduh Allah Akbar ribuan ya, masuk nggak kejawab WA-nya gitu ya. Padahal saya udah tadinya saya mau bikin target, saya bikin surat. Tapi saya nggak tega gitu loh kalau nggak kejawab tuh. Saya udah minta tolong Pak Arya, Bu Dery, Bu Heni, tetap aja luar biasa gitu ya. Oke, jadi nanti ada Pak Yasirli, ya Menteri Tenaga Kerja yang kita harapkan ini jadi program nasional. Lobby Pak Prabowo, ya saya akan bilang, tolong, saya cuma butuh, saya nggak minta, saya nggak perlu dibayar 1 rupiah pun. Saya nggak perlu dibayar 1 rupiah pun sama pemerintah. Ke KDM juga sama. Saya nggak perlu dibayar 1 rupiah pun sama KDM. Saya cuma ingin KDM buka akses jaringan para konten kreator untuk jadi narasumber. Yang kedua, Bupati Wali Kota, tolong siapkan ruangan-ruangan di seluruh kota kabupaten agar bisa digunakan sebagai tempat pelatihan. Itu aja permintaannya. Nggak minta duit. Nggak minta duit gitu ya. Nggak usah bayar lah. Ke saya nggak usah bayar gitu kan. Ngapain lah. Oke, kemudian insya Allah nanti yang kita undang, Pak Sandiaga Uno sudah berkenan hanya pas tanggal 7. Jadi beliau sudah berkenan untuk jadi narasumber di acara diklat. Untuk tanggal 17-nya perlu surat. Ya. Ah, jadi Pak Arya tolong ingatkan saya, besok priority 3, semua surat sudah jadi dan sudah kita kirim. Ya. Oke, itu penting surat untuk seluruh narasumber. Jadi ada Pak Sandiaga Uno yang saya juga bisa WA-an gitu ya ke beliau dan beliau sudah oke, tinggal tanggal 17-nya saya harus konfirmasi ulang. Yang kedua Mas Dedi Darko ini pun sudah saya telepon, beliau bersedia, cuma untuk tanggal 17 saya belum sampaikan tanggalnya. Oke, kemudian ada Rizky Akbarsa, tadi penulis buku Kitab Hitam, Kitab Hijau ya. Yang bestseller ini beliau akan kita undang juga jadi narasumber. Oke, ini narasumber di pembukaan ya, karena kan diklat kita 1 tahun. Dan Bapak Ibu untuk ikut itu bayarnya cuma bayar makan, tetapi ada syarat. Harus ikut pradiklat. Supaya apa? Saya nggak mau yang datang tuh cuma yang punya duit bisa bayar. Kemurahan. Saya berharap ini adalah sebuah movement, sebuah gerakan bersama di mana momentum 17 Agustus kita jadikan, kita suarakan sudah saatnya Indonesia ini tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi kemiskinan. Nggak boleh ada orang yang saat ini nggak punya uang sama sekali. Kalau nurut, itu pasti punya uang. Nggak mungkin lah. Saya ajarin, insya Allah, 1 hari pasti punya uang. Kecuali nggak nurut. Salah satunya left group. Belum apa-apa udah left group gitu ya. Oke. Kemudian inilah momentum yang kita kita ingin jadikan Indonesia ini makmur, bukan cuma nggak ada lagi yang nganggur. Kita ingin nggak ada tuh cerita UMR. Kita harus jadi bangsa yang makmur berkelimpahan. Itulah yang harus kita bangun ke depan, komitmen. Termasuk kita dorong ya pemerintah wujudkan itu. Jabar istimewa tuh kalau itu. Kalau cuma nggak kelihatan ada pengangguran, ya belum istimewa lah. Oke. Nah,
Bayangkan, memang acaranya kalau kalau kita hitung-hitung ya luar luar biasa gitu di hotel bintang 5. Narasumbernya pun ini sudah yang saya plot murah gitu ya, karena seorang Denny Darko diundang 100 juta, Sandiaga Uno ya kurang lebih sama kalau kita panggil profesional. Tapi kan insya Allah mudah-mudahan kita kerjakan bersama ya Bapak Ibu semua. Dan yang menarik, nah simak baik-baik, ini yang menariknya. 300 nanti seat yang tersedia. Untuk calon peserta hanya 100. Dan 100 orang kita akan undang konten kreator dan afiliator. Supaya apa? Satu orang mentor bisa membimbing satu orang yang hadir secara offline. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Satu orang mentor, satu orang konten kreator atau afiliator, kita akan minta kesediaannya membimbing satu orang saja yang hadir secara offline di situ. Dahsyat nggak? Dahsyat apa dahsyat banget? Mana komentarnya? Dahsyat apa dahsyat banget? Ya, satu orang bimbing satu, ya peluang suksesnya besar sekali Bapak Ibu. Oke, jadi 100 orang kita siapkan untuk itu. Yang 100 lagi, inilah undangan-undangan dan orang-orang yang nanti bisa membantu kesuksesan program diklat ini ke depan. Itu. Sisanya Bapak Ibu yang nggak bisa ikut, wayahna online. Ya, streaming YouTube, streaming pakai Zoom, pakai YouTube. Kita akan buatkan semua streaming untuk bisa diikuti, bukan hanya 1.000, tapi oleh ribuan orang yang kemudian ingin bisa ikut menyimak, ingin bisa ikut belajar. Oke. Nah, ini paket-paket sponsorshipnya. Kalau ke perusahaan besar, ya, ada level platinum 250 juta. Kalau Bapak Ibu dapat 10%-nya, ada nih yang dia, wah, lumayan nih, ini keren nih acaranya. Dia mau spend segini, lumayan Bapak Ibu dapat 25 juta, ya. Lumayan kan? Kalau ambil yang gold, Bapak Ibu dapatnya 15 juta berarti ya. Kalau silver 75 juta, Bapak Ibu 10%-nya ya 7 juta setengah. Oke. Atau, nah ini yang menarik lagi. Kalaupun bukan perusahaan besar, Bapak Ibu bisa masuk ke UMKM. Proposalnya sudah saya buatkan terpisah. Kalau UMKM, ya kita janjikan yang pertama, Bismillah Insya Allah, bisnis dia, produk dia akan ya dipromosikan oleh 1.000 orang minimal konten kreator. Dahsyat nggak? Oleh peserta kan? Dahsyat apa dahsyat Bapak Ibu? Dan orang itu tinggal tanya mampunya berapa. Jangan kasih jangan kasih apa minimalnya dulu. Walaupun sebetulnya sudah ada minimal. Minimalnya 300.000 Bapak Ibu. Oke. Tapi kalau ternyata dia sanggup 5 juta, ambil dah kasih gitu ya. Oke. Jadi kalau ternyata dia sanggup 3 juta. Nah mohon untuk ini mentok di 3 juta. Semua 3 juta itu untuk Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada 10 UMKM, dia kasih 300.000, 300.000, 300.000, 10 UMKM kasih 3 juta, berarti itu 100% ambil semua buat Bapak Ibu. Dahsyat nggak? Ambil semua buat Bapak Ibu. Kalau lebih, tolong kasih buat Sekolah Bisnis Indonesia untuk kita membiayai program yang besar ini. Ya, itu Bapak Ibu semua. Oke, apa yang kita janjikan kepada pelaku UMKM? Satu, dipromosikan 1.000 konten kreator. Oke. Yang kedua adalah kita akan bantu supaya kalau dia keluar 300.000, Bismillah paling lama 1 tahun, paling lama ya itu kita bantu supaya tercipta omset minimal 5 kali lipat. 5 kali lipat. Jadi kalau dia kasih 300.000, minimal ada omset dari aktivitas kita. Itu 1,5 juta. Halo, kira-kira kalau pemilik bisnis yang waras gitu ya, mau nggak supaya bisnisnya lebih terkenal? Mau nggak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pemilik bisnis cuma bayar 300.000 dipromosiin, ya kan? Mau apa mau banget. Siapa tahu satu konten saya aja begitu viral ratusan ribu tuh Bapak Ibu, ya kan? Saya akan bantu itu lewat konten saya gitu ya, selain konten Bapak Ibu semua, kan begitu. Oke, selain nanti kita buatkan website atau landing page supaya produk-produk mereka nanti dipromosikan oleh ribuan orang konten kreator. Minimal janjikan dulu 1.000 lah. Dan kita janjikan juga, Bismillah insya Allah, kalau dia keluar uang 3 juta, berarti kali 5, 15 juta omsetnya.
Saya baru dapat satu sponsor, keren, mantap. Nah ini yang saya suka. Kalau action berhasil, kabari gitu ya, supaya jadi inspirasi buat yang lain. Bu Mardia, congratulations ya, jual BK dapat satu. Apa maksudnya jual BK? Jual buku. Oke, oke, keren, keren. Ini belum saya ceritakan ya. Kan tadi saya bilang bagaimana Bapak Ibu bisa dapat 5 juta. Jadi ya kecuali dapat sponsor yang besar ya, perusahaan besar itu sih udah lebih berarti pasti ya. Tapi kalaupun perusahaan kecil Bapak Ibu dapat 3 juta lah, anggap dari situ. Plus, nah ini Bapak Ibu. Jadi menjadi peserta diklat itu gratis Bapak Ibu. Ini kadang-kadang orang nih kalau nggak paham, sengaja saya bikin aturan ini supaya bisa dapat duit, tapi masuk akal dan siapapun bisa. Jadi diklatnya gratis Bapak Ibu. Hanya syaratnya, kan saya udah tulis tuh, ada 3 syarat. Pertama tentu registrasi, isi formulir Google Form sebagai calon peserta, ya kan? Yang kedua, ya dia harus siap sungguh-sungguh mau belajar. Dan yang ketiga, syaratnya adalah beli buku. Bukunya masih saya susun. Saya sudah janji berarti udah dikurangi 2 hari. 5 hari lagi selesai. 5 hari lagi. Buku judulnya adalah konten kreator dan afiliator profesional. Yang ini relevan menjadi guidance juga buat Bapak Ibu menguasai materi secara keseluruhan. Harusnya buku itu 350.000. Bukunya buku digital ya. Tetapi karena ini biar banyak orang yang kemudian bisa ikut, oke, Bapak Ibu jual saja 35.000. Wong kalau orang ngelamar aja amplop coklat, isinya fotokopian, berkas-berkas segala macam, belum ongkos untuk interview segala macam, bisa jadi lebih dari 50.000, betul nggak? Google Formnya nanti di Pak Arya ya, di Pak Arya Pak Habibie, nanti akan dikasih di Pak Arya semua. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini kabar baiknya, saya mau sampaikan Bapak Ibu semua. Saya kasih kesempatan selama 7 hari ke depan. Saya kasih hak eksklusif Bapak Ibu semua untuk bisa ya sebetulnya ngedaftarin lah ya. Ngedaftarin orang, ini ada acara ini, mau daftar nggak? Oke, mau daftar. Kalau daftar syaratnya beli buku. Berapa bukunya? 35.000. 35.000 uangnya buat siapa? Oke, perhatikan baik-baik. Akadnya. 7 hari eksklusif buat Bapak Ibu. Penjualan pertama buat Bapak Ibu. 35.000 ambil deh. Penjualan kedua 35.000 setorkan ke Sekolah Bisnis Indonesia. Penjualan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10, pokoknya dalam periode 7 hari sejak malam hari ini 100% buat Bapak Ibu. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak Bapak Ibu? 100%. Ada orang pengen jadi affiliate TikTok, itu ngejar 10%. Sekarang tak kasih 100% gitu loh. Saya kasih 100% ambil deh. Makanya nggak ada cerita tiap hari tuh Bapak Ibu. Dapat sponsor aja 300.000. Ya kan? Kemudian dari penjualan kalau satu buku 35.000. Kalau ternyata sehari tiga sudah 105.000. Ya, asal Bapak Ibu ya saya ajarin cara nawarinnya gimana. Ada macam-macam. Jangan malam hari ini ya. Yang mau-mau aja. Nanti bingung pas saya ajarin ini diajarin apa katanya. Lah, diajarin sudah teknis ya orang-orang yang siap aja. Jadi, nggak mungkin sehari itu kalau dikerjakan. Harusnya menurut saya, kalau punya target, saya mau mau daftarin 10 orang, mau bantu 10 orang supaya ikut ini. Dapat Bapak Ibu. Wong cuma 35.000, betul nggak? Bukunya buku digital. Wah, jadi pengen buru-buru jualan. Ya, 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 ya. Saya kasih lihat ya, daftar isinya. Ya, sebentar. Daftar isi, daftar buku. Nah, ini nih, nih. Biar Bapak Ibu tahu, ini nggak kaleng-kaleng. Gila, ini yang saya susun. Oh, ngeri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu paham ini, waduh, ya inilah ilmu yang nggak kaleng-kaleng. Sebentar, saya perlihatkan. Nah, mana, 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 mana. Ini Bapak Ibu ya. Ah, inilah daftar isi. Bab satu ya, bicara tentang pengantar dunia konten kreatif dan affiliate marketing. Karena affiliate marketing itu bukan cuma TikTok. Dan kita juga akan belajar tentang TikTok gitu ya. Kemudian bagaimana membangun personal brand yang kuat. Bapak Ibu ikut aja deh. Di kuliah manapun
cari kelas itu bayar kelas personal branding 5 juta, 10 juta, 15 juta ya. Ini Bapak Ibu akan belajar dan kita akan hadirkan orang-orang top. Kalau KDM yang minta, apa bisa seorang Helmi Yahya menolak? Kalau KDM yang minta, apa Bosman Mardigu mau nolak? Ya nggak mungkin lah. Ya kan? Mereka udah dijadiin apa? eh komisaris utama dan komisaris independen ya. Kemudian apalagi platform konten dan pemilihan media. Udah Bapak Ibu, ini materi yang memang mau tidak mau ya harus punya juga kan gitu. Strategi pembuatan konten yang menarik, dasar-dasar affiliate marketing, teknik promosi affiliate yang efektif, monetisasi. Ini penting banget nih monetisasi ya. Ya, kemudian growth hack dan analitik. Nah, ini masuk ke hal-hal yang lebih lebih dalam Bapak Ibu tentang data-data analitik ya. Kemudian karena kenapa saya tambahkan profesional? Bapak Ibu, kita tentu tidak ingin hanya sekedar kaya. Kita ingin kaya kaya yang diberkahi ya sama Allah. Barokah muncul orang Sunda namanya berkah. Jadi kita ingin Bapak Ibu semua ini jadi jalan kita untuk selamat dunia akhirat. Maka jangan labrak yang namanya etika. Jangan melanggar norma agama. Ya, jangan melanggar agama gitu ya. Bahaya. Pengen terkenal gampang kan kalau buat perempuan misalnya buka kerudung, buka baju gitu ya, lama-lama buligil ya. Pasti pasti viewsnya tinggi gitu ya. Tapi ucing garong pun nonton kan gitu. Oke. Nah, kemudian studi kasus dan kisah sukses. Ini buku bayangin 35.000 tanya saya tanya murah ente? Murah apa mbahnya murah? Murah apa murah banget? Udah. Dan itu buat Bapak Ibu. Plus, nah, malam hari ini tetap saya harus informasikan ya. Saya harus informasikan hal yang penting yang Bapak Ibu manfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, jadi, oke, Bapak Ibu tuh bisa menawarkan ke siapapun untuk bisa ikut diklat konten kreator dan afiliator. Oke, dan ini gratis tapi ada syarat dan ketentuan. Ada tiga kan syaratnya kan? Satu, isi formulir. Dua, siap untuk sungguh-sungguh belajar. Tiga, harus beli buku digital yang harganya cuma ya, ini bukunya konten kreator dan afiliator profesional masih PO ya. Untuk saat ini karena masih PO, saya nggak mau akad orang juga keluar duit nggak dapat apa-apa. Jadi khusus khusus untuk kali ini saja, itu saya minta Pak Arya kasih dulu buku tentang teknik presentasi, ya presentasi efektif. Itu berapa halaman buku itu ya. Pokoknya keren karena Bapak Ibu juga perlu membaca itu. Bapak Ibu akan saya didik, saya latih untuk bisa presentasi dengan sangat luar biasa. Bagaimana presentasi memukau. Aduh, murah banget ya. Ini cuma gratis lagi ya kan karena sebetulnya yang dibeli itu buku ini, itu bonusnya. Oke. Nah, harga normal tadi saya sudah sebut, tapi Bapak Ibu tidak boleh jual lebih. Hanya jual 35.000. Jualnya 35.000. Tapi, nah nanti ya kalau bukunya sudah jadi, boleh begini. Ini 35.000, tapi kalau mau nambah buku teknik presentasi, boleh jadi 50.000. Halo, halo. Enggak nunggu nanti, sekarang juga boleh. Supaya tiap hari omsetnya langsung 50.000. Jadi untuk ikut syaratnya adalah beli buku. Nah, kalau mau ditambah lagi 15.000, dapat buku teknik presentasi. Lumayan nggak? Tar. Saya mau tanya, lumayan nggak? Lumayan apa? Lumayan banget Bapak Ibu. Dan itu 50 ya, semua penjualan 100% dapat 50.000 buat Bapak Ibu. Penjualan kedua baru buat Sekolah Bisnis Indonesia. Kemurahan. Memang ini mak supaya bisa ikut. Jadi nanti tinggal tambahin. Begitu dia bayar 35, tanya dulu, mau nambah nggak? Kalau nambah satu buku lagi, itu cukup 15.000, jadi 50.000. Jadi untuk dapat 100.000, Bapak Ibu cuma cukup dua pembeli. Betul nggak? Betul apa betul? Cuma butuh dua pembeli. Betul apa betul? Ini jualan apa sedekah? Sedekah sebetulnya. Saya sedekah sebetulnya. Karena kalau kalau nggak bicara sedekah, Bapak Ibu, ya itu mah keterlaluan murah. Karena bukan cuma bicara tentang bukunya. Yang mahal itu nanti saya berkewajiban mentraining sampai punya kemampuan presentasi yang mahir. Itu yang mahal, Bapak Ibu. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Yang mahal itu. Oke. Nah, Bapak Ibu kan dikasih hak eksklusif itu 7 hari. Ya, jadi jangan bilang nggak punya duit.
Ya nggak punya duit ya dijual gitu kan, dijual. Bahkan sekarang mulai besok jualnya 50.000, dua orang 100.000, ya bisa dapetin 6 orang aja, udah 300.000. Aduh, Bapak Ibu. Oke, nah saya lanjutin dikit ya. Hak menjual, nggak ya, selama ini saya kasih 3 kali 24 jam. Sekarang ditambah 7 kali 24 jam. Tukang kumaha sedekah. Nah, ya, 7 kali 24 jam. Itu yang namanya hak menjual. Coach, berarti setelah 7 hari nggak punya hak lagi menjual? Iya, kecuali. Nah, kalau Bapak Ibu mau punya hak eksklusif seumur hidup, catat baik-baik. Hak eksklusif seumur hidup. Kalau Bapak Ibu mau jual terus, jual, seluruh 100% buat Bapak Ibu semua. Syaratnya apa? Harusnya nih, nah makanya tadi, ini memang mau sedekah. Harusnya namanya jual eksklusif. Bapak Ibu, nanti minimal jual ke 1.000 orang tuh gampang Bapak Ibu. Saya ajarin gimana jualan ke 1.000 orang gitu ya. Mudah. Harusnya kalau 1.000 orang aja kali 50 juta loh. Betul nggak? Kalau bukunya yang 35.000 aja 35 juta. Maka Bapak Ibu keluar 2,5 juta. Ya itu mah murah banget. Bahkan malam hari ini. Ini gila ini. Kalau ini bukan sedekah lagi kali ya. Bapak Ibu cukup 50.000 hanya untuk 30 orang. Saya nggak tahu Pak Arya sekarang sudah sisa berapa lagi Pak Arya? Karena hanya sampai 30 orang ke 31 itu Tes sudah 100.000. 10 Silahkan lagi, Coach. punya hak. Hah? Berapa 10 Pak ya? lagi. 10 Ah, lagi. tinggal 10 lagi dulu-duluan. Karena orang ke-11 yang malam hari ini take action itu 100.000 ya. Udah, pokoknya 30 selesai. Setelah itu hak eksklusifnya Bapak Ibu bisa lihat promo ini nggak akan pernah saya tayangkan lagi 30 orang 50.000. Karena hanya berakhir bisa jadi malam hari ini. Ada mungkin yang nggak kebagian ya. Ya, oke. Coach kalau nggak punya uang kan udah jual dulu. Ya sudah, wayahna nanti. Ya, beli hak eksklusifnya mungkin sudah 100.000. Jangan-jangan sudah 200.000. Jangan-jangan sudah 300.000. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Peluang sudah terbuka. Yuk, mari kita berjuang bersama, memerdekakan diri kita, memerdekakan keluarga kita, memerdekakan masyarakat kita, memerdekakan Jawa Barat dari pengangguran, kemiskinan, kebodohan, ya. Dan kita dorong supaya diri kita hidup berkelimpahan dan kita bantu banyak orang untuk juga hidup berkelimpahan. Oke, terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Silakan Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Luar biasa nih, rekor nih. Sampai jam 10, hampir mau jam 10. Memang luar biasa Coach Hidayat kalau sudah memberikan manfaat buat kita semua. Beliau sudah full hak, selalu memberikan sesuatu yang lebih. Tapi, ya, terkadang ada orang yang salah menangkap. Nah, jadi tuh satu persatu keluar gitu kan. Karena memang belum siap saja. Tapi beliau kalau sudah membimbing orang, saya tahu persis beliau kalau sudah membimbing orang itu berhasil asal kuncinya humble dan teachable. Jadi urusan per hari, anggaplah per hari pengen punya duit 100.000, maaf bukan dalam ini, itu insya Allah mudah. Asal tahu caranya dan ikuti apa yang Coach Hidayat sarankan. Jadi silakan buat Bapak dan Ibu hubungi saya di 0851 37 20 0518. Chat sekarang juga terbatas hanya untuk 10 orang saja karena sudah ada 20. Jadi silakan dimanfaatkan program dan informasi di malam hari ini. Ingat catatan, ingat diklat tanggal 17 Agustus itu gratis. Ada syarat dan ketentuan itu supaya yang mengajak ini kan pasti informasi ini sangat penting sekali buat teman-teman Bapak dan Ibu dan sahabat semuanya untuk hadir gitu kan. Jadi supaya kami menghargai Bapak dan Ibu yang sudah susah payah mengajak orang, ya kita memberikan reward yaitu dengan syarat membeli buku dan uangnya itu membuat Bapak dan Ibu. Nah, tapi itu kan berlaku 7 hari. Ya, kalau pengen
Halo, oh ini senggol kameranya. Tapi kalau misalnya ingin selama-lamanya gelap, bentar. Hmm, Bentar ya, biar saya wajahnya lebih jelas. Jadi, Bapak dan Ibu manfaatkan program di malam hari ini, jangan sampai telat gitu kan. Ada informasi, bukan bukan informasi ya, ada yang menyatakan apa perbedaan orang sukses dengan orang biasa. Orang biasa itu kalau misalnya dikasih duit dan peluang, itu rata-rata pasti memilih peluang, memilih duit. Dengan duit, 5 menit itu pasti habis. 5 menit itu uangnya pasti habis karena dikasih duit, dikasih modal itu habis. Tapi orang yang membaca peluang, dia akan memilih peluang karena di situ ada sustainable atau di situ ada pendapatan yang lebih lebih berlanjut gitu kan. Jadi silahkan manfaatkan peluang di malam hari ini. Insya Allah, menurut apa yang saya alami, Coach Hidayat kalau sudah membimbing orang itu insya Allah berhasil. Jadi silakan manfaatkan sekali lagi hubungi di 0851 37 200 518 jadi salah nih. 0851 37 200 518. Silakan dimanfaatkan. Nah, jadi nanti informasi bisa lebih lanjut di situ. Sampai ketemu lagi, insya Allah, karena masih banyak yang belum bisa hadir dan TikTok Coach Hidayat viral, ya Bapak dan Ibu. Makanya kita adanya pradiklat dulu supaya Bapak dan Ibu itu siap kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah bikin konten itu sudah siap pasukannya, sudah siap siapa yang akan menghandle untuk menjawabnya. Karena kalau sudah viral, Bapak dan Ibu pasti akan terkaget-kaget yang biasa view-nya segini tiba-tiba jadi segitu. Misalnya anggap ratusan, 200 itu bisa puluhan ribu, puluhan ratusan malahan gitu. Jadi silakan dimanfaatkan program di malam hari ini. Sampai ketemu lagi di besok pagi insya Allah jam 9 ada orang-orang yang baru untuk siapa ingin tahu informasi seperti apa. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.